Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustadz, siswa 3 Ubaidillah yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan dijumpai pada hari ini oleh Ustadz berada dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini Allah pertemukan kembali kita dalam thalabul ilmi, yaitu melanjutkan pembelajaran kita di tema kelima, yaitu tentang cuaca. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita di dalam subtema 1, yaitu tentang keadaan cuaca, dan kita lanjutkan di pembelajaran kedua. Seperti biasa, sebelumnya marilah kita untuk mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kedua pada hari ini adalah seperti 1. Siswa mampu memberikan contoh sikap bersatu. 2. Dapat membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 3. Dapat menemukan kosakata tentang keadaan cuaca. 4. Siswa dapat mempraktekkan gerak bertumpu dan keseimbangan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kedua di materi yang selanjutnya. Sikap bersatu dalam keberagaman. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh kita hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh menghangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ayo mengamati. Dari percakapan tadi, kita dapat mengetahui bahwasannya keberagaman yang ada di Indonesia itu dibuktikan dengan adanya perbedaan, baik itu perbedaan dari segi adat istiadat ataupun perbedaan-perbedaan yang lain. Akan tetapi, walaupun kita berbeda dalam beberapa tempat atau dalam beberapa hal, akan tetapi kita diwajibkan untuk tetap bersatu. Ya, ini menandakan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat luas, negara yang sangat istimewa karena terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga adat istiadat yang beragam. Untuk itu, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amati dengan menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Dari teks yang kita baca tadi, ananda coba temukan beberapa contoh yang menunjukkan kebersamaan atau kebersatuan dalam keberagaman.
Sebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Misalnya, contoh 1, bekerja bakti membersihkan lingkungan. 2, menjaga keamanan lingkungan. Ini adalah contoh kebersamaan atau bersatu, sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian nomor 3, 4, 5 itu silahkan Ananda isi sendiri. Berikan contohnya sikap bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya Ananda, kita menuju kepada aktivitas menulis. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Nah, ada beberapa keadaan cuaca yang terjadi di Indonesia. Ya, dengan adanya cuaca berubah-ubah, maka itu merupakan bagian daripada keadaan Indonesia. Dalam hal cuaca pun berbeda-beda karena cuaca berubah-ubah. Di Indonesia setidaknya ada 4 perubahan cuaca. Yang pertama adalah cuaca cerah, kedua cuaca berawan, ketiga cuaca mendung, dan yang keempat cuaca hujan. Ini adalah cuaca yang berubah-ubah yang ada di Indonesia. Lalu, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Jadi, cuaca merupakan keadaan udara pada suatu tempat. Tentunya kalau bersangkut dengan suatu tempat, berarti suatu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda cuacanya. Karena cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Ini menunjukkan pengertian daripada cuaca. Selanjutnya, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan cuaca, kita dapat meramalkan keadaan cuaca. Seperti yang ada dalam gambar ini, perakiraan cuaca di Indonesia ya pada pembelajaran pertama. Siaran televisi biasanya setiap paginya atau setiap harinya menyajikan acara perakiraan cuaca. Dengan adanya perakiraan cuaca ini, berarti cuaca bisa diramalkan. Tentunya diramalkan dengan secara ilmiah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memperkirakan cuaca yang akan terjadi pada hari itu atau hari-hari yang akan datang? Nah, caranya adalah dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Sekarang, apa saja unsur-unsur cuaca tersebut? Nah, unsur-unsur cuaca tersebut itu adalah setidaknya yang akan kita sebutkan di sini hanya 4, walaupun ada atau tidak terbatas dengan yang 4 ini. Yang pertama, unsur-unsur cuaca itu adalah suhu. Yang kedua, kelembaban. Yang ketiga, tekanan udara. Dan yang keempat adalah arah angin. Nah, ini adalah unsur-unsur cuaca yang disebutkan. Walaupun lebihnya bukan hanya sekedar 4 yang bisa mempengaruhi perubahan cuaca. Namun, secara garis besar, unsur-unsur cuaca inilah yang menyebabkan atau yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk meramalkan atau memperkirakan cuaca yang akan terjadi pada hari tertentu atau pada waktu tertentu. Baik, sekarang membuat percakapan. Karena tadi kita sudah dalam babnya adalah menulis. Nah, sekarang Ananda membuat kalimat yang berupa percakapan
yang berasal dari kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Misalnya di sini Ustaz kasih contoh, apakah kamu tahu penyebab perubahan cuaca? Cuaca dipengaruhi antara lain oleh suhu, kelembaban udara, dan tekanan udara. Kamu tahu dari mana? Aku membaca di ensiklopedia. Nah, ini adalah contoh dari percakapan tentang cuaca. Nah, sekarang tugas Ananda adalah menulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Jadi, cuaca yang berkaitan langsung yang kita alami pada hari ini. Ya, silakan dibuat percakapannya, berarti ada 2 percakapan, yang terakhir ini yang nomor 5-nya adalah kesimpulan dari percakapan ini. Baik, memperagakan gerakan bertumpu. Kita masuk kepada PJOK. Coba kalian peragakan dengan pengawasan guru kalian. Nah, karena kita di rumah, berarti kita memperagakan gerakan bertumpu dalam pengawasan orang tua kita. Sebelumnya, lakukan pemanasan untuk menghindari cedera. Jadi, setiap kita akan melakukan gerakan, maka kita harus dalam olahraga khususnya harus melakukan pemanasan untuk menghindari cedera. Nah, sikap permula untuk memperagakan gerakan bertumpu itu adalah berdiri tegak, kedua tangan terentang. Contohnya adalah seperti gambar berikut. Berdiri tegak, kemudian tangannya direntangkan. Ini sikap permulaan. Kemudian gerakannya itu apa? Gerakannya tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu, yaitu kaki tangan kanan. Pertahankan sikap ini selama hitungan 5 sampai 8. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Ketika sudah direntangkan pada sikap permulaan, kemudian tekuk kaki kiri. Kita pertahankan selama hitungan kurang lebih 5 sampai 8 kali. Misalnya dihitung 1, 2, sampai 8. Ini gerakan yang pertama dalam mempergerakkan gerakan bertumpu. Yang kedua, kemudian ganti kaki yang sebelahnya, yaitu tadi kaki kiri, sekarang ganti tekuk kaki kanan. Ya, contoh seperti ini. Ini memperagakan menekuk kaki kanan. Pertahankan dengan tempo hitungan 5 sampai 8. Nah, rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu, baik itu yang kanan ataupun yang kiri. Kaki tumpu manakah yang kamu rasakan lebih kuat untuk menahan beban tubuh kita? Ya, ketika kita bertumpu dengan satu kaki. Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Nah, ini dapat dirasakan, jawaban ini adalah ketika kita mempraktekannya di rumah. Karena kita tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa bertatap muka, maka peragakanlah gerakan bertumpu ini di rumah dengan pengawasan orang tua. Nah, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat daripada kita bertumpu diantaranya ada pergerakan bertumpu ini adalah untuk menjaga keseimbangan diantaranya, kemudian untuk melatih otot kaki baik kanan ataupun kiri. Nah, itu diantara salah satu manfaatnya. Baik, itulah Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan PKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Mudah-mudahan di video yang singkat ini Ananda lebih memahami, dan Ustadz harapkan tugas-tugasnya atau tugas yang tadi Ustadz sampaikan membuat kalimat dikerjakan di dalam buku latihannya. Dan khusus untuk olahraga,
maka dipraktekkan baik itu dengan kawan-kawan yang lain ataupun dengan keluarga di rumah dalam pengawasan kedua orang tuanya. Kepada Allah kita mohon maaf atau beristighfar. Kepada Ananda semua, Ustadz mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang tepat ataupun tidak ringkas atau terlalu panjang atau sangat singkat. Nah, itulah keadaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini dalam waktu tidak lama, ya. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.